Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan eh, menjelaskan studi kelayakan bisnis analisis dari bisnis capcus. Bisnis capcus ini pemiliknya bernama Randika Prawira Putra, di mana capcus ini berdiri dari tahun 2016 yang beralamat di Jalan Pandanaran, Jalan Kaliurang, kilometer 12,5. Dan kemudian berkembang bisnis capcus di berbagai pusat kota dengan pemasaran yang sudah besar tentunya. Yang dulunya itu capcus hanya varian minuman, sekarang capcus sudah menambah varian baru yaitu seblak. Nah, ide bisnis dari capcus itu sendiri mempunyai inovasi atau terobosan baru di mana para penikmat kopi dan minuman boba bisa menjadi satu dengan bisa dinikmati berbagai varian rasa. Sehingga para penikmat kopi, terutama para mahasiswa, untuk menikmati kopi tidak hanya dinikmati, biasanya kalau kopi itu kan menikmatinya malam hari gitu ya. Nah, ini muncul inovasi baru yaitu capcus dengan bertemakan bahan baku utamanya itu kopi dan boba. Di mana target dari pemasaran yang ada untuk capcus ini berlaku untuk semua kalangan umur, tidak hanya memandang mungkin yang orang tua tidak boleh atau yang umur 30 ke atas tidak boleh, semuanya boleh. Kemudian dan tidak eh, hanya satu genre saja. Jadi pria dan wanita boleh saja menikmati capcus seperti itu. Dan apalagi sekarang dengan tren yang ada pada zaman sekarang, perempuan pun juga suka es kopi. Nah, ini menambah pemasaran bagi capcus yang sudah berdiri dari tahun 2016. Selanjutnya menjelaskan tentang marketing mix atau bauran pemasaran. Yaitu ada 4P: produk, promosi, harga, dan tempat. Nah, untuk dari produk sendiri itu sebagai capcus, bahan utamanya dari produk capcus ada cincau. Cincau hitam itu kalau dalam bahasa Jawanya kadang ada yang apa itu bilang cendol gitu. Nah, cincau hitam, kemudian ada kopi, ada susu juga, ada banyak varian dari varian-varian topping. Varian topping itu ada mungkin ada dari taro juga, ada taro, ada Oreo, kemudian ada meses seperti itu. Dan juga ada penyampuran yogurt di mana susunya itu tadi mempunyai rasa khas tersendiri karena ada kecampuran dari yogurt itu sendiri. Jadi produk dari capcus ini itu mempunyai resep tersendiri karena banyak juga pesaing-pesaing yang sama dengan capcus, namun rasanya beda dengan capcus yang ada di Yogyakarta gitu. Jadi untuk di pusat-pusat kota capcus di daerah Yogyakarta dan yang saya rasakan di daerah Yogyakarta itu masih
cenderung lebih sama walaupun tetap beda eh, bukan di cabangnya seperti itu. Nah, saya juga pernah ke Semarang itu membeli capcus juga seperti kopi dengan boba campuran es kopi dengan boba itu rasanya beda, rasanya beda sekali. Masih enakan yang di asli dari Jogja itu. Seperti itu. Lanjut, yang kedua itu ada promosi. Untuk promosi tersendiri, Sabtu sudah besar-besaran promosi di sosial media dari story Instagram dan sudah ada Instagram tersendiri dari Capcus itu ada namanya Instagramnya Capcus Indonesia. Kemudian dari endorse eh, para selebgram terutama mahasiswa banyak menjadi selebgram juga sudah gencar di eh, kalangan milenial terutama mahasiswa ya karena sekarang di zaman teknologi yang semakin berkembang seperti sekarang ini banyak sekali dari sosial media yang untuk memberikan informasi-informasi itu sangatlah cepat sekali apalagi untuk pemasaran yang pemasaran untuk eh, produk dari Capsus ini sendiri pasti sangatlah cepat dengan adanya endorse dari selebgram. Kemudian ada promo dari eh, Capsus itu sendiri di hari Jumat, di mana buy one get one pada setiap hari Jumat. Itu menarik para pelanggan tersendiri untuk membeli Capcus di hari Jumat karena ada buy one get one. Itu juga membuat promosi dari strategi promosi dari Capcus itu sudah dibilang bagus, sudah dibilang cukup efektif dengan adanya buy one get one pada hari Jumat ya. Kemudian promosi dari Capcus ada bekerjasama dengan GoFood, di mana GoFood ini memfasilitasi para masyarakat-masyarakat yang tidak sempat untuk datang ke tokonya langsung, tapi dia bisa merasakan dan menikmati capcus itu dari rumah. Bagaimana caranya? Dengan membeli capcus melalui GoFood atau GrabFood. Ada juga kalau di Jogja sekarang ada Maxis. Nah, itu sudah banyak pilihan untuk tetap bisa menikmati capcus tanpa harus datang langsung ke tempat di daerah Jalan Kaliurang. Lanjut untuk di harga. Harga tersendiri dari capcus ini bisa dibilang murah bagi kalangan mungkin yang sudah bekerja bisa dibilang murah. Cuman untuk bagi anak-anak bisa saja bisa dibilang nggak terlalu mahal juga, cukup-cukup. Karena harga di Capcus ini dari mulai harga 8.000 sampai paling mahal sekitar harga 15.000 dengan berbagai varian topping. Untuk paling murah ada seharga 8.000 itu sudah bisa merasakan nikmatnya es Capcus dengan rasa yang disukai seperti itu. Jadi harga harga yang dilaku di harga yang ada pada Capcus ini tidak cenderung terlalu mahal dan tidak cenderung terlalu murah. Cukup-cukup untuk kantong para pelajar dan para mahasiswa. Kemudian tempat tempat yang berdiri Capcus pada sekarang ini dekat juga dengan pasar, di mana itu sudah sangat strategis eh, untuk mendirikan sebuah usaha karena
sudah dibantu dengan pasar yang ada di daerah Jalan Pananaran. Dan di daerah Jalan Pananaran itu ada juga hmm, di daerah Jalan Pananaran itu juga bisa dibilang pusat pembelanjaan atau pusat keramaian para mahasiswa, terutama mahasiswa UII dan ada dari anak pondok. Jadi di daerah Jalan Pangandaran itu sudah eh, sangat terkenal atau banyak di sisi jalan itu ada pusat pembelanjaan. Banyak kulineran-kulineran yang terus berkembang dan terus muncul dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Selain itu pemilihan tempat bisa dibilang mudah dengan sumber daya yang ada seperti bahan baku untuk kelanjutan bisnis dari capcus ini juga bisa dibilang sangat mudah untuk mencari bahan bakunya karena dekat dengan pasar dan juga dekat dengan minimarket. Nah, itu sudah pemilihan tempat yang sangat efektif untuk mendirikan sebuah bisnis. Lanjut, ada manfaat boba. Ternyata boba itu juga mempunyai manfaat, di mana manfaat boba ini eh, bisa membuat bisa membuat dari mengkonsumsi bola-bola yang ada ini tapioka itu ada karbohidrat dan gulanya. Jadi kalau kebanyakan gula juga tidak baik, dengan cukup-cukup saja. Jadi ada karbohidratnya dan juga ada gulanya. Karbohidrat pada bola tapioka ini kompleks yang disebut dengan pati. Jenis karbohidrat ini banyak terdapat pada sayuran umbi seperti jagung, kentang, kembang kol, kacang kentil, kentang, serta singkong sebagai bahan baku tepung tapioka. Di manfaat boba ini ada pada karbohidrat dan gula. Selain itu, ada manfaat dari cincau hitam. Cincau hitam ini mempunyai beberapa manfaat seperti ada penurunan panas dalam, kemudian ada demam, mengurangi sakit perut, diare, ada pencegahan gangguan pencernaan juga. Mungkin karena itu cincau hitam itu bisa menetralkan gangguan pencernaan kayak sakit-sakit perut itu mungkin bisa untuk mm, menetralkan menetralkan dari penyakit pencernaan itu. Cuman semua dari manfaat ini kemungkinan kita terlalu banyak mengkonsumsi karena yang berlebihan lebih itu ya. Lanjut dari aspek segi teknik dan dari segi teknologi. Dari segi teknik sendiri, dari segi teknik banyak cabang capcus di berbagai pusat kota. Cabang ini membuat pemasaran capcus menjadi lebih besar. Bahkan cabang ini bisa tidak hanya daerah di Jakarta, namun bisa meranjah ke nasional. Karena menurut saya capcus ini memang harus segera dikenalkan tentunya di pulau-pulau Jawa terlebih dahulu. Setelah itu baru kita menyebar ke berbagai daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dengan sangat yakin bahwa semua orang, semua kalangan pasti bisa menikmati dengan capcus ini sendiri karena tidak ada apa ya ke kecenderungan efek samping lah seperti kalau ada minuman yang bersoda itu pasti ada efek sampingnya bagi orang tua. Nah kalau untuk capcus ini tersendiri untuk berbagai kalangan dari umur yang masih muda hingga tua pun masih tetap bisa mengkonsumsi capcus seperti itu. Kemudian eh,
di daerah teknologi. Pada daerah teknologi ini di era digital yang terus berkembang dengan perkembangan yang ada sekarang ini, teknologi yang terus berkembang di era globalisasi ini itu bisa mengacu pada proses bisnis yang kita jalankan. Kalau kita mau menentang teknologi yang terus berkembang juga kita update gitu. Karena memang bisa dan tidak bisa, kita harus segera menyesuaikan dengan teknologi yang terus berkembang pada sekarang ini. Teknologinya apa ya? Teknologi dari sosial media. Kita tetap harus menyesuaikan agar bisa membantu proses bisnis kita itu menjadi lebih baik tanpa kita harus menentangnya. Seperti itu. Kita harus mempunyai celah-celah tersendiri untuk memasuki eh, di era globalisasi ini dengan teknologi yang terus berkembang, yang terus maju. Jadi kita tetap harus menyesuaikan dengan pengetahuan-pengetahuan yang terus kita pelajari, yang terus kita evaluasi di setiap bulannya. Tuh. Teknologi dari Capcus ini tersendiri juga sudah memakai cup sealer, di mana itu cup cup yang untuk tempat minum itu sudah ada mesin cup sealernya, jadi tidak memakai penutup dari Capcus itu manual, tapi ada mesin cup sealer yang dimana cup sealer ini ditutupi oleh plastik yang menjadi lebih efektif dan untuk dibawa pulang itu lebih aman, karena ada itu ya yang cup apa itu cup yang manual itu kadang kurang kenceng gitu. Nah, ini sudah mempunyai inovasi baru dengan menggunakan mesin untuk cup sealer itu tok di untuk kemasan yang lebih menarik. Seperti itu. Lanjut lagi pada aspek-aspek pemasaran. Aspek-aspek pemasaran ini ada banyak sekali ya. Yang pertama itu ada dari sasaran pasar. Sasaran pasar dari Capcus ini para mahasiswa dan para pelajar ya. Terutama para mahasiswa yang suka suka sekali dengan eh, bisnis yang suka sekali dengan kopi cincau, karena banyak kaum milenial zaman sekarang itu suka sekali dengan es, apalagi siang-siang itu panas. Nah, itu terutama pada sekarang banyak penikmat es lah ya, dengan berbagai varian es yang ada. Kemudian ada segmentasi demografis, kemudian ada segmentasi psikografis, ada juga segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini meliputi ada umur, kemudian ada juga genre. Nah, untuk untuk segmentasi demografis ini rata-rata pembeli rata-rata pembeli pembeli capcus ini itu berumur 20 tahun ke atas, seperti itu. Untuk genrenya pria dan wanita tetap bisa menikmati capcus ini, seperti itu. Segmentasi demografi, segmentasi psikografi, segmentasi geografis ini masuk di segmentasi pasar. Seperti itu. Segmentasi pasar itu apa? Segmentasi pasar itu membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda dan mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Itu terdiri dari segmentasi demografis. Dan
segmentasi psikografis dan segmentasi geografis. Seperti itu. Untuk demografis ini itu ada usia, terus ada jenis kelamin, ada siklus kehidupan keluarga, terus kemudian ada pekerjaan, ada ukuran rumah tangga. Lanjut ya untuk segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini bisa dilihat dari patokan gaya hidup, sifat-sifat, dan nilai-nilai yang dianut. Jadi untuk pemasaran yang ada pada zaman sekarang ini eh, pola hidupnya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa. Karena banyak yang eh, para masyarakat ingin keefektifan, ingin serba praktis, ingin serba instan. Makanya muncullah eh, eh, penjualan capcus ini. Nah, penjualan capcus ini sangat sangat eh, kreatif sekali untuk menemukan solusi pada tren yang ada pada zaman sekarang ini. Selanjutnya ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini membagi pasar penduduk berdasarkan perbedaan geografis. Seperti ada pusat kota, kemudian ada wilayah, terus daerah, terus ada lingkungan. Nah, dari segmentasi geografis ini bisa dibagi daerah pusat kota, daerah Pulau Jawa, dan eh, bisa dibilang strategis dengan kulineran untuk tempat eh, yang ada pada bisnis capcus ini sendiri. Kemudian ada juga posisi pasar. Posisi pasar ini bisa bisa dikatakan market positioning. Posisi pasar untuk posisi dari bisnis capcus ini juga bisa dibilang dekat dengan pasar juga. Walaupun itu ada pasar yang tidak tidak terlalu besar, cuman sudah menjadi pusat juga bagi masyarakat atau penduduk desa yang bertempat tinggal di daerah Jalan Pandanaran. Terus tempat ini juga strategis dengan para konsumen. Di situ juga ada daerah SD juga dekat, daerah SMP juga dekat. Bahkan dari mahasiswa pun juga dekat. Untuk para pekerja itu juga dekat. Untuk pemilihan dari tempat capcus itu sendiri bisa dibilang sudah cukup baik. Lanjut lagi untuk menganalisis SWOT analisis. SWOT analisis ini kepanjangannya dari strengths, weaknesses, terus ada opportunities dan threat. Nah, SWOT ini itu sendiri dibagi menjadi dua sifat, di mana SW-nya inti masuk kategori internal dan OT-nya ini sifat di kategori eksternal, di luar dari bisnis itu sendiri. Seperti itu. Masuk yang pertama itu strength. Strength artinya itu kekuatan. Nah, kekuatan dari bisnis capcus ini harganya bisa dibilang sangat-sangat terjangkau. Kemudian kekuatan dari atau kelebihan dari bisnis capcus ini memiliki banyak varian rasa. Varian rasa dari ada Oreo, ada juga taro, ada juga cappuccino, ada juga coklat. Nah, dengan banyaknya varian membuat para konsumen itu tidak bosan dengan satu pilihan saja. Karena eh, eh, minat dari konsumen itu pasti ada rasa bosan jika tidak mempunyai varian rasa. Hanya satu rasa aja. Pasti para konsumen akan mempunyai rasa bosan, bosan gitu.
Ini kan kalau umumnya punya varian rasa, seumpama ada masyarakat yang ingin atau para pelanggan yang ingin membeli capcus itu bisa datang setiap hari dengan menikmati berbagai rasa. Itu. Lanjut, bisa dijangkau seluruh kalangan masyarakat. Bisa dijangkau seluruh kalangan masyarakat ini maksudnya adalah untuk bisnis capcus ini, kulineran minuman es kopi ini tidak memandang eh, dari umur berapapun gitu. Jadi semua kulineran capcus ini bisa seluruh umur itu eh, membeli atau menikmati capcus itu tersendiri. Lanjut, ada weaknesses. Weakness itu artinya kelemahan. Kelemahan dari capcus menurut saya itu mempunyai tempat yang masih bisa tergolong volumenya itu bisa dibilang kecil lah ya. Nah, jadi untuk para eh, mahasiswa yang suka nongkrong gitu, kurang nyaman bila minum di tempat untuk nongkrong atau sekedar nugas atau happy happy bersama teman-teman itu menurut saya masih kurang nyaman, kurang besar seperti itu. Kemudian kelemahan yang kedua eh, masih stuck di hanya minuman saja. Di capcus itu masih stuck untuk fokus pada minuman. Walaupun di capcus juga sudah ada sebelah, tapi masih eh, variannya masih itu saja. Bisa mempunyai bisa mempunyai inovasi saran untuk lebih mengembangkan bisnis capcus ini dengan dibanyak banyaklah menu yang kreatif yang unik dan bisa tidak terpacu hanya minuman saja seperti itu bisa berkolaborasi dengan makanan-makanan yang unik makanan-makanan yang harganya bisa terjangkau makanan-makanan ringan atau makanan-makanan ngemil sehingga bisa membuat nyaman para konsumen untuk tetap uh, membeli capcus tidak perlu dibawa pulang ke rumah seperti itu. Lanjut untuk sifat yang eksternal itu dari luar ya, dari OT. OT itu eh, kepanjangannya opportunity yang artinya peluang. Peluang dari Capcus ini sudah memiliki nama dan brand terkenal dengan rasanya. Karena Capcus ini sudah memang terkenal dari launchingnya di 2016 dan boomingnya itu pada tahun 2017. Nah, oleh dari itu eh, nama Capcus dan brand dari Capcus ini sudah terkenal di kalangan Jakarta terutama. Nah, oleh karena itu tinggal bagaimana cara mengembangkan atau ada mungkin bersama franchise dengan berbagai orang yang ingin ikut bisnis Capcus ini sendiri di berbagai daerah lainnya atau daerah-daerah terutama di luar Yogyakarta agar Capcus bisa go nasional. Kemudian hmm, menjual minuman yang disukai anak muda. Tentu saja Capcus itu disukai para kaum milenial yang dimana eh, para kaum milenial ini sangat suka dengan es, apalagi punya varian rasa dan ditambah harga yang sangat-sangat bisa dibilang terjangkau. 8.000 daripada eh, membeli kalau anak kaum muda sekarang daripada untuk membeli rokok lebih baik untuk membeli minuman karena dari logonya Capcus itu sendiri Capcus yang bikin kenyang seperti itu. Lanjut di yang terakhir dari SWOT analisis itu ada itu ancaman. Ancamannya apa untuk bisnis Capcus itu sendiri? Turunnya minat masyarakat minum es di musim hujan. Ya pastinya menurun ya karena eh,
untuk musim hujan sendiri, kalau cuacanya hujan pasti akan eh, menurun para konsumen untuk meminat membeli es. Seperti itu. Pasti kan butuh kalau air hujan itu yang hangat-hangat. Seperti itu. Kemudian bisa saja ancamannya para konsumen sudah berkurang minat minum jika tidak ada varian-varian yang baru lagi. Mungkin saya sudah mencoba berbagai varian semuanya. Capcus sudah pernah merasakan dan dari Capcus sendiri itu akan stuck di situ saja. Itu akan ada ancaman bagi para konsumen minat untuk minum es capcus akan berkurang. Jadi harus bisa lebih kreatif karena bisa menambah pemasaran atau menambah para konsumen-konsumen atau pelanggan-pelanggan untuk tetap membeli dengan berbagai varian yang baru dan bisa ada resep-resep yang baru atau mencetuskan resep-resep yang baru sehingga bisa terus maju bisnis capcus ini tanpa ada ancaman-ancaman untuk para peminat konsumen masyarakat itu tadi. Ancaman yang kedua, ancaman yang kedua itu ada pesaing bisnis. Ada pesaing bisnis yang sama. Banyak sekali yang ingin menirukan capcus. Di mana-mana sekarang ada penjual memakai gerobak itu, memakai gerobak sudah menjual es cappuccino dengan campuran ya sudah mirip dengan capcus lah, sangat-sangat mirip. Cuman eh, eh, rasanya menurut saya masih berbeda dengan capcus yang ada di Yogyakarta itu. Nah, bagaimana cara mempertahankannya saja capcus untuk tidak mengurangi resep sekecil apapun, nanti takutnya udah terkenal, udah mempunyai brand, dia mulai mengurangi nih resep-resep khususnya atau resep-resep rahasianya. Jadi sehingga eh, kalau tidak mempertahankan rasa yang dia punya di Capcus, maka akan ada ancaman para pesaing bisnis dengan terus ya kalau awal-awal kan masih semangat ya, masih semangat itu akan terus mengevaluasi eh, pesaing-pesaing bisnis walaupun rasanya yang kurang nanti akan terus berkembang takutnya nanti para pesaing bisnis ini mempunyai kreativitas tersendiri untuk menyaingi bisnis Capcus itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya intinya bisnis Capcus ini adalah pilihan inovasi yang menurut saya sangatlah kreatif dengan mencampurkan eh, para penikmat-penikmat kopi, para penikmat-penikmat boba ya. Karena kalau kopi itu cenderung banyak ke laki-laki, kalau boba cenderung banyak ke perempuan. Jadi bisa memix atau menyampurkan penikmat-penikmat kopi dan boba menjadi sebuah minuman capcus itu sendiri. Nah, bisnis capcus ini sudah terkenal di berbagai daerah. Tinggal bagaimana kita capcus itu, bagaimana cara capcus itu untuk melakukan strategi pemasaran yang lebih luas, terutama di Pulau Jawa atau di luar Yogyakarta, untuk mengenalkan bisnis capcus itu sendiri. Dengan banyaknya konsumen yang rata-rata lebih muda, Capcus juga sudah sangat dinikmati oleh para anak muda dari berbagai kalangan yang ada. Dengan banyaknya pesaing bisnis dengan produk yang sama, tapi cita rasa dari Capcus ini tetap unggul, tetap mempertahankan resepnya, resep mungkin ada resep rahasianya, takaran-takaran dari gula atau takaran-takaran dari boba, takaran dari cincau hitam, takaran dari susunya, takaran dari kopinya itu tidak dikurangi sedikit pun dengan tetap mempertahankan rasa walaupun mungkin uh, harga itu berpengaruh. Nah, itu nanti bisa di apa ya diputarkan bagaimana cara agar tetap mempunyai laba yang sedikit tapi pemasaran itu bisa eh, permintaan dari konsumen itu lebih bisa banyak kali seperti itu.
tinggal bagaimana cara Capcus untuk tetap mempertahankan rasa, terutama tetap rasa, karena ini bisnis kuliner. Kalau bisnis kuliner ini tetap dia mempertahankan rasa, cita rasanya tetap harus dipertahankan untuk ke depan, atau mempertahankan pelanggan-pelanggan setia yang sudah eh, menjadi pelanggan di Capcus itu sendiri. Cukup cukup sekian mungkin presentasi dari Capcus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.